wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindisi Rahayu, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kali ini saya akan melaksanakan kegiatan PLP 1 atau Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 yang akan dilaksanakan dengan SMAN 1 Tarumajaya. PLP 1 bertujuan agar mahasiswa memiliki landasan jati diri, pendidik, dan memiliki kompetensi akademik pendidikan yang mantap. Dan tujuan PLP 1 terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum PLP 1 adalah yang pertama, pengamatan langsung kultur sekolah, yang kedua, pengamatan struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, yang ketiga, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, yang kelima, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan yang keenam, pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Tujuan khusus PLP 1, mengimplementasikan kompetensi dasar pedagogi, kepribadian, dan sosial. Yang kedua, memperkuat pemahaman pada peserta didik melalui observasi proses belajar mengajar dan aktivitas siswa di sekolah. Yang ketiga, membangun landasan jati diri pendidik dengan langsung merasakan kultur pendidikan di lapangan dengan mengamati interaksi guru-murid. Yang keempat, memantapkan kompetensi pedagogik melalui observasi dan refleksi langsung di lapangan. Dan yang kelima, memantapkan kompetensi akademik kependidikan seperti pemahaman peserta didik, pengelolaan kelas, kemampuan komunikasi pembelajaran yang mendidik. Salah satunya adalah misalnya slogan 5S itu harus jalankan. Salam, senyum, sapa, dan seterusnya ya. Nah itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Kalau di dalam pembelajaran kita ada pendidikan karakter itu dimasukkan ke dalam dua mapel yang sangat penting, yaitu mapel agama, mapel PKN, biasanya berbasis sosial. Diagram alur, ada diagram alir. Apa itu diagram alur? Ya dari bawah ke atas koordinasi. Kalau alir dari atas ke bawah, top down, itu dari atas ke bawah. Jadi memang dari kepala sekolah menugaskan kepada wakasek bidangnya masing-masing. Ya, kemudian ada penanggung jawab program. Kemudian di sini program misalnya ada koordinator ya, yang terakhir guru dan siswa. Nah, itu adalah sebuah organisasi. Jadi job desk-nya jelas, ya job description itu jelas. Dan semua di awal pada saat upacara, pada saat kegiatan lainnya yang mengumpulkan orang banyak, bahkan setelah lulus pun itu diberikan kan biasanya ya. Keberhasilan sekolah itu ada 3 hal. Orang tua, sekolah, dan siswa itu sendiri. Misalnya pada saat kita sosialisasi rapat orang tua atau komite dengan sekolah, ya yang hadir itu maksimum 75%. Apalagi kalau yang berbau keuangan, nah, itu kan ya tidak semua hadir. Nah ini hambatan. Misalnya yang paling besar hajat itu hari kemerdekaan, selalu upacara. Kemudian kegiatan rutin Senin, upacara bendera, kemudian hari-hari lain, hari pendidikan nasional, kemudian hari guru, ulang tahun sekolah, bahkan kegiatan lain seperti pentas seni. Artinya kita selalu lengkapi lah fasilitas untuk ekskul, baik alat seninya. Kalau alat seni lengkap lah, misalnya di bidang seni, saya kira hampir semua seni punya, kalau seni ya punya alat, drum band, kemudian degung, kemudian angklung, hampir semua ada lah. Keyboard, semua itu dia semua ada. Kalau di bidang lapangan yang berbasis olahraga ini agak kurang. Misalnya basket, kemudian
pencinta alam, ya karena ada alam yang bebas. SMA Tarumajaya itu adalah rintisan kurikulum 2013. Bahasanya percontohan. Sejak kurikulum 2013 dilakukan, Tarumajaya adalah salah satu sekolah yang menerapkan K13 atau kurikulum 2013. Itu pertama. Di sini kegiatan apa saja itu berbasis religius. Ya, mau ngapain saja, misalnya ulang tahun sekolah, doa itu kan ya, zikir bersama. Nah, kalau mau ujian misalnya istighosah, ya itu hampir semua sekolah. Juga sekarang kita bisa lihat dari baju saja sudah terlihat, ya dari pakaian sudah terlihat. Benar. Jadi memang pembiasaan itu yang nilai positif itu yang kemudian juga ketika ketemu ya mungkin sama lah, siswa dan guru ya salaman. Saya kalau guru matematika berarti misal mengerjakan tugasnya harus on time, harus disiplin. Kalau misalkan dia lewat dari deadline, berarti nilainya berbeda dengan teman-teman lain yang on time kayak gitu. Terus tanggung jawab itu juga bisa. Yang baik ya, pertama kita semua harus mengerjakan tugas yang sudah sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tanggung jawab yang memang sudah diberikan gitu. Kayak misalkan wali kelas, tanggung jawabnya harus mengakomodir siswanya. Pembina ekskul berarti mereka mengurus ekskulnya, lomba-lomba dan sebagainya gitu, harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Dan lebih ke kekeluargaan, komunikasi yang baik antar atasan, antar rekan-rekan sejawat seperti itu. Set di dalam pikiran mereka tuh ya sekolah ya udah datang aja udah syukur, kayak gitu sih kebanyakan itu kendalanya. Kemudian juga guru-gurunya kurang banyak guru-guru yang diberi tanggung jawab untuk mengatur tata tertib tersebut gitu, lebih ke banyak mungkin pembina OSIS dan Wakasek kesiswaan, padahal seharusnya semua guru harusnya ikut serta dalam berusaha supaya tata tertibnya itu dipatuhi sama anak-anak gitu. Dari pihak sekolah perlu pembagian tugas ke guru-guru ya. Misal ada tim disiplin gitu. Jadi ini ada berapa guru, misal 20 guru yang bertugas untuk mendisiplinkan siswa gitu. Jadi kita punya rasa tanggung jawab juga gitu. Contoh kalau misalkan mereka terlambat, mereka disuruh untuk tadarus atau sholat duha, hafalan kayak gitu. Kalau misalkan ketahuan ngerokok ya mereka diskors, dipanggil orang tuanya dan sejenisnya. Ada sih list tata tertib dan hukuman yang diberikan di Wakasek kesiswaan. Memberikan tugas, terus tetap kontak dengan PJ mapelnya, terus mungkin difotokan atau divideokan kondisi kelasnya supaya kondusif, nanti bisa dipanggil PJ-nya gimana prosedurnya. Di rapat awal tahun biasanya kita nggak bahas tentang KKM, kriteria ketuntasan minimal dari mapelnya, kemudian materi-materi yang akan diajarkan apa saja, kayak gitu sih. Kalau kurikulum secara keseluruhan itu kan memang kita pakai kurikulum nasional ya, yang dipakai dari pusat, dari Kemendikbud. Kita kan ada tadarus bersama, ada kita kumpul di lapangan, terus nanti ada siswa yang ceramah kayak gitu, termasuk kebiasaan. Kemudian mulai tahun ajaran depan kita akan diminta untuk kayak menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal, kemudian literasi, membaca buku, bisa buku fiksi, bisa non fiksi, itu pembiasaan. Bagaimana proses pembelajaran karakter di kelas? Proses pembelajaran karakter
Sebagian ada guru yang benar-benar ngasih ilmu kita, sebagian ada yang enggak. Kalau buat pembelajaran itu tergantung dari siswa ya. Kalau siswanya ya merasa bosan apa itu ya emang dari dianya. Kadang kan ada mood-moodnya lah itunya. Nah itu seharusnya guru bisa atasin atau gimana cara nggak bosan atau biar mood anaknya naik itu biar nggak cuma dengerin omongan dia gitu. Apakah kalian berdua udah memahami peraturan-peraturan dan tertib di sekolah ini? Saya sendiri sih seperti ya pada tadi ada guru-guru yang kayak guru BK bagaimana yang tiba-tiba merubah gitu aja tapi tanpa memberitahukan siswanya. Itu sih biasanya yang saya lihat. Ya, untuk kalian sendiri nih pernah nggak melanggar peraturan yang ada di sekolah ini? Setiap telat gitu. Saya sih sering karena rumah saya jauh jadi kadang-kadang saya telat ataupun saya di jam pelajaran masih ada saya lebih bolos atau gimana itu saya. Nah, kalau udah melanggar tuh kira-kira dapat hukuman nggak? Dapat. Biasanya sih dikumpulin dulu di mana ya. Nah, di situ disuruh pacaran. Atau enggak kan itu sesuai upacara terus kita suruh hormat satu jam pelajaran di atas bendera sama karena suruh bersihin toilet atau gimana ada sholat. Terus kalau usaha dari sekolah nih supaya siswanya nggak melanggar itu apa? Usaha yang saya tahu itu kayak toleransi buat kayak panggilan orang tua sih biasanya kayak orang tuanya dipanggil nanti BK yang akan ngasih kalau misalnya ibu telat atau gimana. Nah itu bakalan nanti di rapot ada surat sanksinya. Peran siswa saat seremonial itu sedang berlangsung. Siswa bisa jadi apa? Biasanya sih ya mengibar bendera atau apa namanya MC terus berbicara ya lagi banyak sih biasanya ya kayak biasa malam biasa aja. Kalau orang tua kalian sendiri tahu nggak pernah ikut sosialisasi di sekolah terkait kurikulum? Pernah. Biasanya Kayak ngadain rapat gitu kayak seluruh angkatan saya nih angkatan 2020 suruh dikumpulin untuk bahas sesuatu kurikulum. Demikian kegiatan PLP 1 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.